Baiklah, di sini saya akan membahas karya sastra angkatan 80-an. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1980 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut, yaitu Margate. Karya sastra Indonesia pada angkatan ini tersebar luas majalah dan penerbitan umumnya. Kemudian beberapa sastrawan yang dapat mewakili angkatan dekade 1980-an ini antara lain Remi Silado, Yudhistira Ardi Nugraha, Nurka Mahendra, Seno Gumira Aji Dharma, Pipit Senja, Kurniawan Junaidi, Ahmad Farhawi, Miki Hidayat, Arifin Nur Hasbi, kemudian Tarman Effendi, Tarsyad, Nur Aini, Cahaya Khairani, dan Tajuddin Nurgani. Kemudian namun tidak boleh juga dilupakan pada era 1980-an ini juga tumbuh sastra yang beraliran pop, yaitu lahir sejumlah novel populer yang dipelopori oleh Hilman Hariwijaya dengan serial Lupusnya. Justru dari kemasan yang pop inilah diyakini tumbuh generasi gemar baca yang kemudian tertarik membaca karya-karya yang lebih berat. Ada beberapa nama terkenal muncul dari komunitas wanita penulis Indonesia yang dikomandani oleh Titi Said. Kemudian antara lain itu yaitu Laros, Lastri Fardani, Dia Hadaning, dan lain sebagainya. Penulis dan karya sastra angkatan 1980 ini antara lain yang pertama itu Ahmadun Yosi Herfandra, yaitu karya-karyanya seperti Ladang Hijau, Sejak Penari, Sebelum Tertawa Dilarang, kemudian Fragmen-fragmen Kekalahan, Sembahyang Rumputan. Selanjutnya ada YB Mangunwijaya, yaitu contoh karyanya Burung-burung Manyar. Kemudian ada Darman Munir, contohnya itu Bako dan juga Dendang. Selanjutnya ada Budi Dharma, contohnya Olenka dan Raflus, dan beberapa penyair dan beberapa contoh lainnya. Baiklah, saya akan membahas salah satu cerpen karya Ahmadun Yosi Herfanda, yaitu tentang ombak berdansa di Likuisa. Nah, yang pertama itu dia mengatakan bahwa suatu hari pada tahun 1994 saat meliputi konflik tim-tim, ia sempat bertemu dan berbincang-bincang dengan seorang mahasiswi Universitas Dili. Nah, gadis Indo-Portugis itu, gadis ini mengaku punya pacar seorang aktivis clandestin yang berada di hutan. Kemudian pada saat yang sama, ia mendengar kabar bahwa banyaknya kasus perkosaan terhadap gadis Indo-Portugis. Ada dugaan kejahatan seksual ini dilakukan oleh para tentara, namun berkembang juga dugaan bahwa kejahatan itu dilakukan oleh kalangan clandestin sendiri untuk memberi citra buruk pada TNI. Kemudian dengan semangat berkepihakan pada Indonesia sekaligus pembelaan pada kaum perempuan tim-tim, kedua bahan atau sumber ide cerita itu digabung. Kemudian ia rekayasa menjadi cerita baru yang dikemas dengan tema pengkhianatan akhirnya berbuah pengkhianatan. Dan jadilah cerpen yang berjudul Ombak Berdansa di Likuisa. Tiap cerpen membutuhkan karakter. Agar seru, karena ini cerpen realis, perlu ada tokoh protagonis dan juga antagonis. Maka diciptakanlah oleh Yosi, yaitu tokoh protagonis yaitu Armila, gadis Indo Portugis atau mahasiswi. Dan tokoh antagonisnya yaitu Jao, seorang aktivis kalendis Gadungan. Berikutnya setelah merancang plot di kepala yang kira-kira seru, ia pun mulai pada pertemuan Jao dan Armila dalam sebuah pesta dansa di pantai Likuisa. Agar puitis serta mengimajinasikan suasana alam dan juga sosial setempat, maka ia memberikan judul Ombak Berdansa di Likuisa. Saat Armila dan Jao mengobrol di pojok kafe tempat pesta dansa, tiba-tiba ada penggerebekan oleh TNI. Jao lari ke hutan dan Armila diselamatkan oleh seorang clandestin bernama Mariana. Nah, saat tidur di rumah Mariana, inilah justru berkedok Jao terungkap. Jao ternyata seorang clandestin Gadungan yang banyak melakukan kejahatan seksual terhadap gadis-gadis Indo-Portugis.
Mariana ternyata adalah istri Zhao yang sudah punya satu anak laki-laki yang wajahnya sangat mirip Zhao. Lelaki ini juga menodai beberapa gadis tim-tim dan ditinggal begitu saja. Kemudian bahkan diduga kuat pernah membunuh salah seorang korbannya yang sedang hamil. Karena merasa dibohongi dan mengetahui kaumnya direndahkan oleh clandestine gadungan, marahlah Armila ini. Setelah melalui konflik batin yang tajam, dia pun berkhianat dengan menunjukkan persembunyian Zhao di hutan pada TNI. Zhao tertangkap dan dijebloskan ke dalam penjara militer. Endingnya, Armila mendatangi Zhao di penjara untuk melampiaskan kemarahannya. Bukan dengan menampar atau memaki-makinya, tetapi dengan kata-kata tajam yang langsung menusuk ulu hati Zhao. Nah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan seputar cerpen angkatan 80-an. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.